case, terima kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya like dan subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, langsung saja ke inti pembahasan ceritanya. Di sudut pedalaman Jawa, ada sebuah desa bernama Karangjati yang dulunya ramai dan makmur. Namun, sejak tahun 1972, desa ini menghilang dari peta. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tidak ada laporan resmi, tidak ada saksi selamat, hanya desas-desus yang beredar di antara warga desa sekitar. Beberapa percaya bahwa desa itu ditelan tanah, terkena bencana alam yang tidak tercatat. Namun, ada legenda lain yang jauh lebih mengerikan. Karangjati dihantui oleh sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia. Penelusuran dimulai tahun 2024. Seorang jurnalis investigasi bernama Adi Wicaksana tertarik dengan cerita ini setelah menemukan arsip lama di perpustakaan kota. Ada satu catatan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka telah melanggar perjanjian. Tanda-tanda sudah muncul. Jika kau membaca ini, jangan cari Karangjati. Mereka masih di sana, tapi bukan lagi manusia. Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Adi memutuskan untuk mencari Karangjati. Menggunakan peta tua dan informasi dari penduduk lokal, dia menemukan satu fakta yang mengejutkan. Jalan menuju desa itu masih ada, tapi selalu tertutup kabut tebal. Bahkan di siang hari, seorang pria tua bernama Pak Rahman, satu-satunya warga yang mengaku pernah tinggal di Karangjati sebelum menghilang, memperingatkannya, jika kau tetap ingin pergi, jangan berbicara dengan siapapun di sana. Setelah matahari terbenam, mereka akan membalas. Apa maksudnya? Adi tidak tahu, tapi malam itu, ketika dia memutar rekaman wawancara dengan Pak Rahman, terdengar suara samar di belakangnya. Sebuah bisikan pelan yang tidak dia sadari saat wawancara berlangsung. Jangan datang, kami masih di sini. Adi Wicaksana duduk diam di kamar kosnya, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman wawancaranya dengan Pak Rahman. Suara aneh yang terdengar di rekaman itu terus terngiang di kepalanya. Jangan datang, kami masih di sini. Siapa yang berbicara? Adi yakin hanya ada dia dan Pak Rahman di ruangan itu. Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, dia memutuskan untuk menghubungi seorang temannya, Rizal, seorang fotografer yang sering mendokumentasikan tempat-tempat terbengkalai. Aku butuh bantuanmu. Ada desa yang hilang dari peta. Namanya Karangjati. Mau sip? Rizal sempat ragu. Tapi ketika Adi memutarkan rekaman suara itu, ia terdiam sejenak sebelum menjawab. Besok pagi kita berangkat perjalanan ke Karangjati. Keesokan harinya, Adi dan Rizal berkendara menuju lokasi yang menurut peta lama seharusnya menjadi pintu masuk ke Karangjati. Saat mereka semakin dekat, suasana berubah drastis. Di tengah jalan, mereka melewati pohon beringin besar dengan kain putih lusuh tergantung di cabangnya. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Tak lama kemudian, mereka menemukan jalan setapak berbatu yang ditutupi kabut tebal. Adi menurunkan kaca mobil dan merasakan sesuatu yang aneh. Kabut itu tidak bergerak seperti kabut biasa. Ia tidak tertiup angin, melainkan tetap menggantung di tempatnya, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Kita benar-benar masuk ke dalam cerita rakyat sekarang, gumam Rizal sambil mengangkat kameranya. Mereka melangkah perlahan ke dalam kabut. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam. Lalu, Adi mendengar sesuatu. Bukan suara mereka, suara anak kecil tertawa pelan di tengah kabut. Ketika Rizal mengarahkan kameranya ke depan, tiba-tiba lensa kameranya menangkap bayangan samar, sosok perempuan dengan mata kosong, berdiri di kejauhan. Tepat sebelum kamera mendadak mati, suara lirih terdengar di telinga mereka berdua. Kalian akhirnya datang. Kabut di sekitar Adi dan Rizal semakin pekat. Suara tawa anak kecil tadi masih menggema, tapi sosok perempuan bermata kosong yang mereka lihat sebelumnya kini sudah tidak ada.
Kita harus mundur, bro, bisik Rizal. Suaranya bergetar, tapi Adi tidak menjawab. Dia terpaku, matanya menatap layar kamera Rizal yang baru saja mati. Sebelum perangkat itu mati, gambar terakhir yang terekam menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan-bayangan gelap berdiri di antara kabut mengelilingi mereka. Mereka bukan sendirian. Langkah yang mengikuti. Tanpa bicara, mereka berdua berjalan mundur, kembali ke jalan setapak berbatu. Namun, semakin cepat mereka berjalan, semakin terasa langkah lain mengikuti dari belakang. Langkah banyak orang. Adi berani melirik ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat kembali menoleh ke depan, tiba-tiba mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Mereka tidak lagi berdiri di jalan setapak berbatu. Di depan mereka, kini ada gerbang kayu, tua dengan tulisan samar. Selamat datang di Karangjati. Ini mustahil. Tadi kita masih di jalan, bisik Rizal. Adi menelan ludah. Dia ingat ucapan Pak Rahman, jangan berbicara dengan siapapun di sana setelah matahari terbenam. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, dari dalam desa itu terdengar suara langkah kaki mendekat. Langkah lambat, berat, seolah sesuatu yang bukan manusia sedang berjalan ke arah mereka. Dari dalam kabut, seseorang muncul. Seorang wanita tua, mengenakan kebaya lusuh, dengan mata yang kosong. Kalian, sudah lama kami tunggu. Wanita tua itu berdiri di ambang gerbang Karangjati. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya melengkung, membentuk senyuman tipis yang aneh. Kalian sudah lama kami tunggu. Suara itu terdengar serak, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Adi dan Rizal terpaku di tempat. Mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di sini. Jalan yang tadi mereka lalui menghilang, hanya menyisakan gerbang tua dan kabut pekat di sekeliling mereka. Bu, kami cuma lewat, kata Adi, suaranya gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menoleh ke belakang, ke arah desa yang samar-samar terlihat di balik kabut, lalu melangkah pelan ke dalam, seolah mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya. Rizal mencengkram lengan Adi. Bro, ini nggak benar. Kita harus balik. Tapi sesuatu membuat Adi ragu. Di kejauhan, di antara kabut, dia melihat bayangan rumah-rumah tua. Obor menyala di pinggir jalan, dan siluet orang-orang yang berjalan pelan. Karangjati, Mesidahuni, desa yang waktu lupakan. Dengan langkah hati-hati, mereka mengikuti wanita tua itu masuk ke dalam desa. Jalanan berbatu yang mereka lewati terasa lembab. Udara dingin menusuk tulang. Mereka melihat rumah-rumah joglo tua dengan dinding kayu yang lapuk. Namun, anehnya, di beberapa rumah, lampu minyak masih menyala dan terdengar suara samar-samar seperti orang berbicara. Seorang pria tua duduk di depan salah satu rumah, menghisap rokok lintingnya dengan tatapan kosong. Saat Adi dan Rizal melewatinya, pria itu menoleh perlahan. Mata mereka bertemu, dan Adi tersentak. Mata pria itu hitam seluruhnya. Mereka ingin berlari, tapi suara wanita tua itu menghentikan langkah mereka. Silakan, masuk. Kalian harus makan sebelum bertemu dengan mereka. Di depan mereka berdiri sebuah rumah besar. Pintu kayunya sudah terbuka. Di dalam, cahaya temaram menyala, dan di tengah ruangan terdapat meja panjang dengan berbagai macam hidangan. Namun, ketika Adi memperhatikan lebih saksama, makanan-makanan itu tampak membusuk. Belatung merayap di antaranya, dan di sekeliling meja duduk orang-orang dengan kepala tertunduk, seolah menunggu sesuatu. Lalu, salah satu dari mereka mengangkat wajahnya perlahan. Itu wajah manusia, tapi kulitnya seperti tanah retak dan matanya kosong, seperti pria tua tadi. Makanlah sebelum mereka datang, kata wanita tua itu dengan suara bergetar. Sebelum siapa datang, meja panjang itu dipenuhi makanan yang tampak membusuk. Belatung merayap di antara nasi yang menghitam dan daging yang sudah berubah warna. Namun, orang-orang yang duduk di sekeliling meja tetap diam. Kepala mereka tertunduk seperti mayat hidup. Wanita tua itu berdiri di samping Adi dan Rizal. Senyumnya semakin lebar. Makanlah,
Sebelum mereka datang, Rizal mundur selangkah. "Kita harus keluar dari sini, bro," bisiknya gemetar. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, salah satu orang di meja mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pria itu tampak membusuk. Kulitnya retak seperti tanah kering. Bibirnya bergerak. Tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. "Jangan menolak, atau kau akan menjadi bagian dari kami." Jeritan dari luar. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara jeritan panjang yang menusuk telinga. Bukan suara manusia, lebih mirip suara makhluk yang sedang kelaparan. Adi dan Rizal spontan berlari ke arah pintu. Tetapi wanita tua itu tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Matanya menatap tajam. "Kalian sudah datang sejauh ini. Kalian harus menyelesaikannya." Di luar, kabut semakin menebal. Siluet hitam mulai bermunculan dari dalam kabut, berjalan perlahan menuju rumah itu. Tubuh mereka tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Dengan bentuk yang aneh dan tidak beraturan, ngeri kedet. Orang-orang di meja mulai menggigil. Tubuh mereka bergerak sendiri seperti boneka tanpa nyawa. Beberapa mulai menangis tanpa suara, seolah tahu apa yang akan terjadi. Wanita tua itu menoleh ke arah makhluk-makhluk itu, lalu berbisik, "Sudah waktunya." Pilihan yang terlambat. Adi dan Rizal harus memilih, tetap di dalam rumah dengan orang-orang aneh ini atau lari keluar dan menghadapi makhluk-makhluk yang sedang mendekat. Tapi sebelum mereka bisa mengambil keputusan, salah satu makhluk itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Sosoknya tinggi dengan kulit menghitam seperti arang terbakar. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar hingga ke pipi, dan dari dalamnya terdengar suara seperti ratusan orang yang berbisik bersamaan. "Kalian bagian dari kami sekarang." Wanita tua itu tertawa kecil. "Sudah kubilang, kalian sudah lama. Kami tunggu." Sosok tinggi itu berdiri di ambang pintu. Tubuhnya hitam seperti arang terbakar, dengan mata kosong dan mulut menganga lebar. Dari dalam mulutnya terdengar suara ratusan bisikan yang bergaung bersamaan. "Kalian bagian dari kami sekarang." Rizal menarik tangan Adi. "Lari." Mereka berdua menerobos ke arah jendela, berharap bisa keluar dari rumah itu. Tapi sebelum mereka bisa mencapai jendela, orang-orang di meja tiba-tiba berdiri serempak dengan gerakan patah seperti boneka kayu. Mereka merentangkan tangan, menghalangi jalan keluar. Mata mereka kini benar-benar hitam, seperti rongga kosong tanpa jiwa. "Kalian tidak boleh pergi." Keputusan nekat. Adi meraih kursi kayu di dekatnya dan melemparkannya ke jendela. K-R-A-K. Kaca pecah berhamburan, memberi mereka celah untuk kabur. Tanpa pikir panjang, Rizal melompat lebih dulu, lalu membantu Adi keluar. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah. Wanita tua itu berdiri di balik jendela. Wajahnya kini tampak lebih mengerikan. Kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di bawahnya. Sudah terlambat. Mereka berdua berlari sekencang mungkin, tapi kabut di luar semakin tebal. Jalan yang mereka lalui saat masuk sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah gang-gang kecil dengan rumah-rumah tua di kedua sisi. Dan yang lebih mengerikan, siluet makhluk-makhluk hitam kini bermunculan dari setiap sudut desa. Dikepung oleh kegelapan, mereka berdua membelok ke gang sempit, berharap menemukan jalan keluar. Nafas mereka terengah-engah, keringat dingin mengucur. Di kejauhan terdengar suara langkah-langkah berat. Makhluk-makhluk itu mendekat. "Kita terjebak." Di suara Rizal bergetar. Tiba-tiba dari kegelapan sepasang tangan muncul dan menarik mereka ke dalam sebuah rumah kecil. Adi ingin berteriak, tapi seseorang membungkam mulutnya. Dalam cahaya redup, mereka melihat seorang lelaki tua dengan wajah ketakutan. "Diam, kalau kalian bersuara, mereka akan menemukanku juga," besik. Adi dan Rizal saling berpandangan. Siapa lelaki ini? Apakah dia masih manusia atau sesuatu yang lain? Lelaki tua itu masih membungkam mulut Adi. Mata tuanya penuh ketakutan. Sementara di luar, langkah-langkah berat makhluk-makhluk itu semakin mendekat. "Jangan bergerak, jangan bernapas terlalu keras," besik. Rizal menelan ludah
Tubuhnya gemetar dari celah dinding kayu yang lapuk. Mereka bisa melihat siluet hitam menjulang tinggi, berjalan pelan, mengendus udara seperti binatang buas. Beberapa saat berlalu. Suasana hening. Lalu makhluk itu berhenti tepat di depan rumah tempat mereka bersembunyi. Makhluk yang lapar. Adi bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di punggungnya saat makhluk itu mulai menggoreskan kukunya ke pintu kayu, menghasilkan suara mencicit yang menyakitkan telinga. Lelaki tua itu menundukkan kepala, bibirnya bergerak cepat seperti sedang berdoa dalam hati. Mereka bisa mendengar ketakutan. Bisiknya, "Jangan tunjukkan rasa takutmu." Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Kepalanya menoleh ke samping, lalu melangkah menjauh, menghilang kembali dalam kabut. Rizal menghembuskan napas berat, sementara Adi masih terpaku. "Siapa mereka?" bisik Adi dengan suara nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. Mereka adalah penduduk Karangjati yang sudah menjadi bagian dari kutukan. Rahasia Karangjati. Lelaki itu mengenalkan dirinya sebagai Mbah Surono, salah satu penduduk asli Karangjati yang berhasil bertahan selama bertahun-tahun. Ia mulai bercerita. "Dulu, desa ini adalah desa yang makmur, tapi ada satu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap generasi. Jangan pernah melupakan perjanjian dengan mereka. Namun, pada suatu malam, seorang pemuda melanggar aturan itu. Ia memasuki hutan terlarang di balik desa dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sejak saat itu, satu persatu penduduk desa mulai berubah. Mereka tidak lagi menjadi manusia, dan Karangjati perlahan menghilang dari peta, terhapus dari ingatan dunia luar. Aku satu-satunya yang tersisa, satu-satunya yang belum berubah. Lalu bagaimana cara keluar dari desa ini?" "Dasak, Rizal," Mbah Surono menggeleng. "Lemah, kalian sudah melewati batasnya. Karangjati tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Ketukan di pintu. Tiba-tiba, tap, tap, tap. Suara ketukan pelan di pintu rumah. Suasana langsung membeku. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, dari luar, terdengar suara perempuan tua yang familiar. "Anak-anak, kalian belum makan." Itu suara wanita tua yang mereka temui di gerbang desa. Suara itu terdengar lebih berat, lebih, dan perlahan gagang pintu mulai berputar sendiri. Tap, tap. Ketukan di pintu semakin keras. "Anak, kalian belum makan." Suara wanita tua itu menggema di dalam rumah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Gagang pintu mulai berputar sendiri. Mbah Surono menahan napas, lalu meraih sesuatu dari balik laci meja kayu. Sebuah pisau belati berkarat. "Apapun yang terjadi, jangan tatap matanya," bisiknya pada Adi dan Rizal. Adi menelan ludah. Matanya, "Kenapa?" Mbah Surono menoleh tajam. "Kalau kau menatap matanya, kau tidak akan pernah bisa berpaling lagi." Bayangan di ambang pintu. Perlahan, pintu kayu itu terbuka. Di baliknya, berdiri wanita tua itu, atau sesuatu yang mirip dengannya. Tubuhnya semakin membusuk. Kulitnya retak seperti pecahan tanah kering. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya hitam pekat, dalam, seolah tidak ada dasar. Dan saat dia tersenyum, giginya tajam seperti pecahan tulang. "Agar kalian bisa bertahan." Di belakangnya, siluet hitam mulai bermunculan dari kabut, bergerak mendekat ke rumah. Mbah Surono menggenggam belatinya erat. "Sekarang atau tidak sama sekali," bisiknya. Pelarian yang mustahil. Tanpa pikir panjang, Mbah Surono mengayunkan belatinya ke arah wanita tua itu. BRAK. Wanita itu menghindar dengan kecepatan yang tidak wajar. Dan saat itu juga, semua lilin di dalam rumah padam. Jalap. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara langkah-langkah berat yang semakin dekat. Lalu, bisikan itu datang lagi. "Jangan lari, kalian milik kami." Adi merasakan sesuatu menyentuh bahunya, tangan kurus dengan kulit yang terasa dingin dan kasar. Dia menjerit dan meraih tangan Rizal, lalu berlari sekencang mungkin. Mbah Surono berteriak, "Lari ke hutan, itu satu-satunya cara." Tapi saat mereka keluar dari rumah, desa Karangjati sudah berubah. Rumah
Rumah yang tadinya ada, kini hanya tampak sebagai reruntuhan tua yang tertutup lumut. Jalanan yang tadi mereka lalui menghilang, dan di tengah desa, makhluk-makhluk itu kini berdiri melingkari mereka. Mata mereka semua hitam pekat. Satu sosok yang lebih tinggi melangkah maju. Tubuhnya lebih besar, lebih menyeramkan. Suaranya bergetar saat berbicara. Tidak ada jalan keluar dari Karangjati. Adi dan Rizal berdiri di tengah desa yang kini berubah menjadi reruntuhan tua. Di sekitar mereka, makhluk-makhluk hitam itu berdiri melingkar. Mata kosong mereka menatap lurus tanpa berkedip. Di antara mereka, satu sosok lebih tinggi dari yang lain. Kulitnya hitam seperti arang. Tubuhnya kurus dan jangkung dengan tangan yang terlalu panjang. Tidak ada jalan keluar dari Karangjati. Suaranya bergetar, terdengar seperti suara ratusan orang yang berbicara bersamaan. Mbah Surono berdiri di samping Adi dan Rizal, menggenggam belatinya erat. Kita harus sampai ke hutan, itu satu-satunya harapan kita. Tapi bagaimana caranya menerobos mereka? Pilihan terakhir. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak mendekat. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Wanita tua yang sebelumnya berdiri di depan rumah, kini ikut melangkah maju. Senyumnya semakin lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Adi menggertakkan giginya. Tidak, dia tidak akan menyerah. Begitu saja, tanpa pikir panjang, ia meraih sepotong kayu yang ada di tanah dan mengayunkannya ke arah wanita tua itu. Pergi kau. Tapi sebelum kayu itu mengenai tubuh wanita tua itu, tangannya menangkapnya. Dan saat itulah Adi melihatnya. Tangan wanita itu mulai berubah menjadi tangan iblis. Kulitnya mengelupas, jari-jarinya memanjang dengan kuku tajam yang hitam. Mbah Surono berteriak, "Jangan tatap matanya." Tapi sudah terlambat. Auditorium. Matanya membesar. Ia melihat sesuatu dalam mata wanita itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan perlahan, tubuhnya mulai kaku. Ritual terlarang. Rizal melihat Adi yang mulai membeku. Lalu panik. ADI? SADAR? BRO? Mbah Surono menggertakkan giginya. Kalau dia terus menatap matanya, dia akan berubah menjadi salah satu dari mereka. Tanpa pikir panjang, Mbah Surono menusukkan belatinya ke lengan Adi. ARGH. Adi berteriak kesakitan. Tubuhnya jatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah. Rizal membantu Adi berdiri. Kita harus pergi. Mereka bertiga berlari sekencang mungkin ke arah hutan. Di belakang mereka, teriakan makhluk-makhluk itu menggema di udara. Jangan biarkan mereka pergi. Langkah-langkah berat terdengar di belakang mereka. Mbah Surono menoleh ke belakang dan melihatnya. Makhluk-makhluk itu mulai berlari mengejar mereka. Tapi sesuatu yang aneh terjadi saat mereka semakin dekat ke hutan. Makhluk-makhluk itu mulai melambat. Siluet hitam mereka perlahan memudar. Dan saat mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam hutan, suasana langsung sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan, tidak ada teriakan. Mereka menoleh ke belakang dan melihatnya. Desa Karangjati sudah menghilang. Hanya ada hutan kosong di belakang mereka. Seolah desa itu tidak pernah ada. Selamat atau tidak, Adi dan Rizal terjatuh ke tanah. Napas mereka masih terengah-engah. Mbah Surono berdiri di samping mereka, menatap ke arah tempat di mana desa Karangjati seharusnya berada. Kalian beruntung, katanya pelan. Tidak banyak orang yang bisa keluar dari sana. Adi menatapnya, masih gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mbah Surono menghela napas panjang. Kutukan Karangjati belum berakhir. Mereka masih menunggu orang lain yang cukup bodoh untuk masuk ke desa itu. Rizal menelan ludah. Jadi, kalau kita kembali ke sana, Mbah Surono menoleh padanya. Matanya dipenuhi ketakutan. Kau tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mereka terdiam. Lalu, dari kejauhan, dari dalam hutan yang sunyi, terdengar suara pelan. Tap, tap, tap. Anak-anak, kalian belum makan. Top, top. Langkah itu
terdengar di antara pepohonan. Adi, Rizal, dan Mbak Surono saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Mereka sudah keluar dari Karangjati. Tapi kenapa suara itu masih terdengar? Mbak Surono segera menarik mereka. Kita harus pergi. Mereka mulai berjalan cepat, melewati pepohonan yang semakin rapat. Tapi langkah itu terus mengikuti, pelan, teratur. Seolah sesuatu sedang berjalan di belakang mereka. Keluar dari hutan, mereka berjalan tanpa henti selama lebih dari 1 jam. Udara di sekitar mereka semakin dingin. Matahari sudah mulai tenggelam. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, mereka melihat jalanan beraspal di kejauhan. Jalan utama, seru Rizal. Napasnya masih tersengal. Tapi sebelum mereka bisa berlari ke sana, tap, 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 langkah itu berhenti. Mbak Surono menoleh ke belakang. Di antara pepohonan, ada sesuatu yang mengintip dari balik batang pohon besar. Matanya hitam, dan saat mereka menatapnya, sosok itu tersenyum. Kalian belum makan. Kutukan belum selesai. Mbak Surono segera menarik kedua anak muda itu dan berlari ke jalan. Tap, tap, tap. Langkah itu kini semakin cepat. Sesuatu sedang mengejar mereka. Saat mereka akhirnya mencapai jalan utama, Adi dan Rizal langsung terjatuh ke tanah. Kelelahan, Mbak Surono menoleh ke belakang. Dan hutan itu kini tampak seperti hutan biasa. Tidak ada sosok hitam, tidak ada suara langkah, tidak ada yang mengejar mereka. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kembali ke dunia nyata. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil lewat. Sopirnya berhenti dan menurunkan kaca. Kalian baik saja? Kenapa ada di tengah hutan malam-malam begini? Rizal dan Adi masih terengah-engah. Tapi mereka akhirnya berdiri. Pak, Desa Karangjati, kami baru saja dari sana. Sopir itu mengerutkan kening. Karangjati? Lalu ia tertawa kecil. Nah, desa itu sudah hilang dari peta sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada yang bisa sampai ke sana lagi. Adi dan Rizal membeku. Mbak Surono menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian tidak boleh membicarakan ini lagi. Kalau kalian menceritakan apa yang terjadi, mereka akan tahu dan mereka akan datang kembali. Rizal menelan ludah. Jadi, ini benar-benar sudah berakhir? Mbak Surono menghela napas. Aku harap begitu. Mereka masih ada. Beberapa hari kemudian, Adi dan Rizal kembali ke kota. Mereka berusaha melupakan semuanya, menganggap Karangjati sebagai mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Tapi pada suatu malam di kamar kosnya, Adi terbangun dengan perasaan aneh. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri di sudut kamar. Ia menoleh perlahan. Dan di sana ada bayangan hitam. Sosok itu berdiri diam. Matanya hitam, pekat. Dan saat Adi ingin berteriak, sosok itu tersenyum. Anak-anak, kalian belum makan. Adi terperangah. Sosok hitam itu masih berdiri di sudut kamar. Matanya hitam pekat, kosong, dan tersenyum. Anak-anak, kalian belum makan. Suara itu bergetar di udara, bergema dalam kepalanya. Ini tidak mungkin. Aku sudah keluar dari Karangjati, bisik Adi. Tubuhnya mulai gemetar, tapi sosok itu tetap di sana. Perlahan, ia mulai melangkah maju. Tap, tap, tap. Setiap langkahnya terdengar jelas di kamar yang sunyi. Adi ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Lalu, teleponnya berdering. Peringatan terakhir. Adi segera meraih ponselnya. Nama yang muncul di layar, Rizal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Adi, ada sesuatu di kamar gue. Suara Rizal terdengar panik. Adi tersentak. Apa maksud lu? Bayangan itu, dia ada di sini. Anak, kalian belum makan. Suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan hanya dari sosok hitam di sudut kamar. Suara itu juga terdengar dari telepon. Dari kamar Rizal. Mata Adi membesar. Rizal, keluar dari kamar lo.
Tapi sebelum Rizal bisa menjawab, panggilan terputus. Tidak ada jalan keluar. Adi segera melompat dari tempat tidur dan berlari keluar dari kamar. Namun, saat ia membuka pintu, ia tidak lagi berada di kosnya. Ia kembali berada di Karangjati. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Desa itu kembali muncul di sekelilingnya. Jalanan yang seharusnya kosong kini dipenuhi makhluk-makhluk hitam itu. Semua menatapnya, semua tersenyum. Dan di tengah mereka, wanita tua itu berdiri. Anak kalian belum makan. Takdir yang terulang. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik Adi dari belakang. Diam, suara itu berbisik keras. Adi MBA, Surono. Mata pria tua itu dipenuhi ketakutan. Kita tidak pernah benar-benar keluar dari Karangjati. Bisiknya, mereka masih menginginkan kita. Kita tidak pernah benar-benar keluar dari Karangjati. Suara Mbah Surono bergetar. Adi menatapnya dengan napas memburu. Apa maksud Mbah? Mbah Surono menggenggam lengan Adi erat. Mereka menipu kita. Desa ini tidak pernah menghilang. Kita yang sudah menjadi bagian darinya. Adi menelan ludah. Tidak, ini tidak mungkin. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu terdengar lagi. Dari balik kabut, makhluk-makhluk hitam itu berjalan mendekat. Mata mereka kosong. Senyum mereka semakin lebar. Di tengah mereka, wanita tua itu kembali berbicara. Anak-anak, kalian belum makan. Tidak bisa melawan. Mbah Surono meraih belatinya. Dengarkan aku, Adi. Ini satu-satunya cara. Adi menggeleng panik. Tidak, kita harus mencari jalan keluar. Mbah Surono menatapnya dengan ekspresi putus asa. Kau masih belum mengerti kan? Kita sudah mati, Adi. Dunia yang kita tinggalkan bukan lagi dunia kita. Adi membeku. Tidak, ini tidak mungkin benar. Rizal, dia harus mencari Rizal. Adi berlari ke tengah desa, menerobos kabut. Rizal, tapi saat ia menemukan temannya, Rizal sedang berdiri di antara makhluk-makhluk hitam itu. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat. Ia berbalik menatap Adi. Senyum mengerikan terukir di bibirnya. Adi, ayo makan bersama. Pilihan terakhir. Adi mundur. Tubuhnya gemetar. Mbah Surono berbisik dengan suara putus asa. Satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan mereka dari dalam. Adi menatap belati di tangan pria tua itu. Satu-satunya jalan keluar, bunuh diri atau menjadi bagian dari mereka. Adi mengepalkan tangannya. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Mbah Surono tersenyum tipis. Kau anak yang berani. Ia mengangkat belatinya, menatap makhluk-makhluk itu dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak takut pada kalian. Makhluk-makhluk itu menjerit. Kabut menjadi semakin pekat. Suara gemuruh terdengar. Desa Karangjati mulai bergetar. Dan saat Adi menusukkan belati ke tanah, semuanya menjadi gelap. Epilog. Kembali ke dunia nyata. Adi terbangun dengan napas terengah-engah. Ia berada di tempat tidurnya, di kamar kosnya. Matahari sudah terbit. Ia segera meraih ponselnya dan menghubungi Rizal. Rizal, lo di mana? Suara Rizal terdengar normal. Di kamar lah. Kenapa? Si Adi membeku. Jadi, semua itu hanya mimpi? Tapi saat ia melihat ke cermin, ada sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di belakangnya, bayangan hitam itu masih berdiri. Dan saat ia menoleh, bayangan itu tersenyum.